Setelah sebelumnya kita telah mempelajari sistem irigasi di Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang jaringan irigasi. Apa itu jaringan irigasi? Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Sementara daerah irigasi atau DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Menurut luasannya, daerah irigasi kurang dari 1.000 hektar berada pada kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Untuk daerah irigasi antara 1.000 sampai 3.000 hektar berada pada kewenangan pemerintah provinsi. Sementara daerah irigasi dengan luas lebih dari 3.000 hektar berada pada kewenangan pemerintah pusat. Dalam merencanakan daerah irigasi, perlu direncanakan sesuai data pada peta topografi dan peta rupa bumi. Kemudian, dari data tersebut dibuatlah peta irigasi berupa peta ikhtisar, yaitu cara penggambaran berbagai macam bagian dari suatu jaringan irigasi yang saling berhubungan. Peta ikhtisar tersebut dapat dilihat pada peta tata letak. Peta ikhtisar irigasi memperlihatkan bangunan utama, jaringan dan trase saluran irigasi, jaringan dan trase saluran pembuang, petak-petak primer, sekunder, dan petak tersier, lokasi bangunan, batas-batas daerah irigasi, jaringan dan trase jalan, serta daerah-daerah yang tidak diairi, misal desa. Peta ikhtisar umum dapat dibuat berdasarkan peta topografi yang dilengkapi dengan garis-garis kontur dengan skala 1:25.000. Sementara peta ikhtisar yang lebih detail yang biasa disebut dengan peta-peta dipakai untuk perencanaan peta tersier biasa dibuat dengan skala 1:5.000 atau 1:2.000. Pembagian jaringan irigasi meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, bangunan pengambilan atau intake, saluran induk atau saluran primer, dan saluran pembuangannya. Bangunan bagi sadap, dan meliputi bangunan-bangunan pelengkap yang terdapat di saluran primer. Berikut adalah contoh dari bendung atau bangunan utama. Sementara jaringan irigasi sekunder merupakan bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuang sekunder, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap pada saluran sekunder. Sementara jaringan irigasi tersier meliputi jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, saluran pembuang tersier dan kuarter, box tersier, box kuarter, beserta bangunan-bangunan pelengkap yang berada di saluran tersier atau kuarter. Batas layanan untuk petak tersier maksimum 150 hektar sesuai KP 05. Sementara petak kuarter memiliki luas 10 sampai 15 hektar.
Dalam merencanakan sistem irigasi teknis, perencanaan yang matang tentang pembagian luasan sawah, pembagian air di sawah, perencanaan dan posisi bangunan irigasi yang tepat sangat diperlukan. Berikut gambaran tentang menentukan luasan sawah dari pencetakan sawah dan bagaimana menentukan posisi salurannya, sehingga air irigasi dapat didistribusikan secara baik. Langkah yang pertama adalah dengan menentukan luas daerah irigasinya. Setelah diidentifikasi luas DI-nya, maka dapat ditentukan atau dibagi petak-petak tersier sesuai KP 05 tentang petak tersier dengan luas antara 50 sampai 100 hektar atau maksimum dapat seluas 150 hektar di kondisi tertentu. Batas peta dapat menyesuaikan kondisi setempat atau menggunakan batas jalan, batas administrasi, dan lain-lain. Luasan petak tersier di daerah administrasi yang sama akan memudahkan dalam pengaturan pemberian air. Posisi saluran sangat menentukan, yaitu dapat mengikuti garis tinggi kontur atau disebut dengan saluran garis tinggi. Saluran diletakkan pada punggung kontur atau saluran punggung. Dan saluran juga dapat diposisikan menyamping menuju kontur yang lebih rendah sesuai dengan gambar berikut. Saluran garis tinggi kemiringannya dapat dibuat sesuai dengan kemiringan yang diinginkan. Kesulitannya banyak rintangan yang akan dijumpai, misalnya adanya alur-alur atau kali kecil yang memotong garis tinggi sehingga perlu bangunan pertolongan. Dan berikut adalah gambaran posisi saluran pembawa dan saluran pembuang. Maka dalam peta ikhtisar perlu digambar posisi saluran pembawa dan saluran pembuangnya. Saluran pembawa dan pembuang tidak boleh tumpang tindih. Penentuan posisi saluran sangatlah penting karena dalam perencanaan irigasi teknis, air akan didistribusikan secara gravitasi, sehingga penentuan posisi saluran harus tepat agar air irigasi dapat didistribusikan merata ke seluruh petak sawah yang dituju. Langkah yang terakhir adalah menentukan bangunan bagi sadap, dan bangunan pertolongan yang diperlukan, seperti bangunan terjun apabila kemiringan medan sangat curam, gorong-gorong apabila saluran melewati bawah jalan, bangunan sipon atau talang apabila ditemui hambatan berupa sungai atau saluran pembuang. Setelah selesai merencanakan peta daerah irigasi, maka tahap selanjutnya adalah menyusun skema irigasi, seperti gambar berikut. Skema jaringan irigasi adalah gambaran yang menampilkan jaringan saluran, dimulai dari bendung, saluran primer, saluran sekunder, bangunan bagi, bangunan sadap, dan petak-petak tersier dengan standar sistem tata nama. Dalam skema jaringan irigasi terdapat masing-masing nama dari saluran, luasan petak tersier, dan besaran debit yang mengalir di masing-masing saluran. Terdapat juga skema bangunan irigasi. Adalah gambar sketsa jumlah saluran, jumlah bangunan yang ada pada daerah irigasi tersebut. Terdapat juga skema operasi untuk pengaturan pembagian air dan skema sosiohidro dengan keterangan luasan petak tersier dan luas layanan desa. Dalam aturan tata nama perlu diperhatikan sebagai berikut. Aturan tata nama adalah nama-nama yang diberikan untuk saluran irigasi, saluran pembuang,
dan bangunan-bangunan pada daerah irigasi. Nama-nama yang diberikan harus jelas, logis, harus pendek, dan tidak mempunyai tafsiran ganda atau ambigu. Nama-nama harus dipilih dan dibuat sedemikian rupa sehingga jika dibuat bangunan baru, tidak perlu mengubah semua nama yang sudah ada. Pemberian nama perlu ditunjukkan dalam peta sedemikian rupa sehingga siapa saja yang terlibat dalam manajemen irigasi dapat dengan segera memahami struktur daerah irigasi yang bersangkutan. Aturan tata nama untuk daerah irigasi. Daerah irigasi dapat diberi nama sesuai dengan nama daerah setempat atau desa penting di daerah itu yang biasanya terletak dekat dengan jaringan bangunan utama atau sungai yang diambil untuk keperluan irigasi. Contoh, daerah irigasi Jatiluhur, daerah irigasi Cikontang. Untuk bangunan penangkap air atau bangunan utama dikaitkan dengan nama sungai di mana bangunan penangkap air tersebut dapat dibangun. Tetapi bila pada sungai tersebut terdapat lebih dari satu bangunan penangkap air, maka nama bangunan penangkap air tersebut lebih tepat bila dikaitkan dengan nama desa terdekat dengan bangunan air yang akan dibangun. Aturan tata nama untuk saluran pembawa primer. Nama saluran cukup dikaitkan dengan bangunan penangkap airnya. Diberi nama sesuai dengan daerah irigasi yang dilayani. Contoh, saluran primer Makawa. Penamaan dapat disingkat RM1, ruas Makawa 1, RM2, dan seterusnya. Untuk saluran pembawa sekunder, nama saluran sekunder sesuai dengan nama desa yang terletak di peta sekunder, di mana sebagian besar pemilik sawah berada di desa tersebut. Contoh DI yang terletak di desa Getami. Bisa menggunakan RG1, RG2, dan seterusnya. Untuk bangunan irigasi diberi nama sesuai urutan dan nama desa letak bangunan tersebut. Contoh BM1, BK1, BS2, dan seterusnya. Demikian materi tentang jaringan irigasi dan skema jaringan irigasi. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.